Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Dwi Permatasari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandar Lampung, akan memaparkan terkait jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 2.2 Model 4C. Apa itu refleksi model 4C? 4C yaitu Connection, Challenge, Concept, dan Change. Yang pertama yaitu Connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran CGP? Selanjutnya, Challenge. Adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Concept. Ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Dan yang terakhir yaitu change. Apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapat materi ini? Connection. Pada modul 2.2 ini, saya mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Pada modul ini, saya mempelajari 5 KSE, yaitu kompetensi sosial dan emosional, dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran kesadaran penuh atau mindfulness, dan kesejahteraan psikologi, well-being. Ketika mengimplementasikan PSE, pembelajaran sosial dan emosional, saya juga akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Kemudian, challenge. Terdapat materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang saya jalankan selama ini. Di antaranya, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun. Ternyata tidak. Sebelumnya, saya berpikir bahwa mengimplementasikan pembelajaran sikap sopan santun di kelas atau sekolah berarti sudah mengimplementasikan PSE. Ternyata tidak. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul bahwa pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, yang memungkinkan anak dan orang tua serta orang dewasa menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, agar dapat yang pertama memahami, menghayati, mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan atau pengelolaan diri. Yang ketiga, menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran diri. Yang keempat, membangun atau mempertahankan hubungan positif atau keterampilan berelasi, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional dapat dicapai dengan cara yang pertama, penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Yang kedua, kerja sama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Yang ketiga, kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna serta evaluasi secara berkala. Pembelajaran sosial emosional akan memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagi ranah kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologi atau well-being, secara optimal. Selanjutnya adalah change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri. Ternyata, saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran sosial dan emosional dengan baik. Oleh karena itu, kedepannya saya akan menerapkan perubahan-perubahan baik di kelas maupun di sekolah. Saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam setiap pembelajaran. Misalnya, membuat roda emosi di kelas yang akan diisi siswa setiap pagi sebelum pembelajaran, mengajarkan siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop, kemudian menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran sehingga anak memiliki ketertarikan dalam pembelajaran. Kemudian, di sekolah saya akan melakukan perubahan, di antaranya
berusaha akan menjadi teladan yang baik dalam penerapan kompetensi sosial dan emosional di sekolah. Kemudian melakukan pengimbasan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial emosional yang akan saya dapatkan dan terapkan di kelas kepada rekan sejawat. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam penerapan dan pembudayaan kompetensi sosial dan emosional di sekolah dengan cara membuat kesepakatan bersama, membuat sistem monitoring rekan sejawat, serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Dengan demikian, modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional dengan model 4C memberikan wawasan yang berharga dan arahan yang jelas dalam mempersiapkan diri sebagai seorang pendidik yang peduli terhadap perkembangan holistik murid. Refleksi ini menjadi dasar yang kokoh dalam memperkuat komitmen saya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan saya minta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.